Halo Pak Doni dan teman-teman, saya Stefano Angelis Bunga dari kelas 9C. Dan pada video kali ini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai teks cerpen yang sudah dibuat oleh Gwyneth berjudul Teman Seterusnya. Nah, saya paling tidak setuju apabila dalam pertemanan kita saling memutuskan kepercayaan satu sama lain, tidak ada keharmonisan maupun tidak ada kerukunan. Karena guna berteman untuk saling melengkapi, juga menerima satu sama lain dengan apa adanya. Nah, tentu yang semua kita ketahui bersama bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang artinya tidak bisa hidup sendiri, harus membutuhkan orang lain. Sama halnya juga dengan persahabatan. Tentu persahabatan bukan sebatas kenalan, tetapi sudah lebih hubungan antar sesama lebih terjalin dekat dan juga lebih baik. Nah, mungkin dalam pertemanan atau persahabatan kita suka untuk menghabiskan waktu bersama teman maupun melakukan kegiatan yang kita sukai bersama. Nah, tentu pada persahabatan atau pertemanan pasti tidak lebih daripada sebuah kepercayaan bahwa tidak akan merugikan maupun menyakiti satu dengan yang lain. Langsung saja saya berikan tanggapan mengenai teks cerpennya. Nah, pertama ada abstrak. Abstrak menurut saya sudah baik karena sudah memberikan gambaran umum dan juga gambaran besar terhadap apa yang akan dibahas pada teks cerpen yang sudah dibuat ini, Teman Seterusnya. Pada bagian kedua ada bagian resolusi. Nah, resolusi itu tentu disertakan tokoh, latar tempat, latar waktu maupun suasana atau kondisinya. Nah, pada bagian yang sudah dibuat pada cerpen ini, saya sudah menemukan tokoh, latar waktu, latar tempat. Tetapi mungkin saya belum menemukan mengenai kondisi atau suasananya. Nah, pada bagian ketiga kita masuk ke bagian komplikasi. Nah, tentu pada bagian komplikasi, para penulis harus menjaga para pembaca untuk bisa penasaran dengan apa konflik yang terjadi. Menurut saya yang sudah dibuat Gwyneth sudah baik karena tidak langsung masuk ke konflik yang ada pada cerita ini, tetapi masih mulai menjuru masuk. Jadi pembaca pun tidak langsung ketebak ceritanya, tetapi kita mulai penasaran dengan apa konflik yang akan dibahas. Kita lanjut pada tanggapan keempat, yaitu bagian evaluasi. Nah, pada bagian evaluasi ini tentu sudah masuk ke permasalahan atau konflik yang dibahas dalam cerpen dan juga sudah mulai cari untuk menemukan solusinya. Menurut saya sudah cukup baik dan juga sudah cukup lengkap dalam teks cerpen ini karena sudah dibahas secara terstruktur mengenai apa permasalahan atau apa konflik dari cerpen ini. Kemudian kita lanjut ke struktur yang kelima, yaitu resolusi. Resolusi ini tentu sudah ditemukan, yang seperti yang tadi saya sudah bilang di 4 sudah mulai ditemukan solusinya, solusi dari permasalahan. Menurut saya belum terlalu lengkap yang diberikan oleh Gwyneth karena saya belum terlalu menemukan apa resolusi atau apa solusi dari konflik yang sudah dibahas pada evaluasi tersebut. Nah, kemudian pada bagian ke-6 terakhir, yaitu koda. Koda itu menyampaikan mengenai pesan-pesan atau kesimpulan mengenai konflik yang sudah dibahas dan juga resolusi dari dari seluruh bagian teks cerpen. Jadi menurut saya belum cukup lengkap karena saya tidak menemukan pesan moralnya atau juga pesan-pesan seperti kita sebagai persahabatan atau pertemanan dan seterusnya. Itu belum ada menurut saya tidak menemukannya, tetapi mungkin saya bisa ambil dari teks cerpen ini bahwa kita pertemanan harus pertemanan yang tulus karena
Tentu apalagi kita sudah dikenal oleh guru, kita dikenal sebagai pertemanan yang sejati mulai dari SD hingga SMP. Jadi kita harus memiliki pertemanan yang tulus dan juga menerima suka duka dengan sama-sama dan juga kompak. Nah, jadi itu menurut saya pada bagian strukturnya. Pada bagian strukturnya kita lanjut kepada bagian unsur kebahasaan dari teks cerpen yang sudah dibuat. Kemudian kita lanjut kepada unsur kebahasaan dari teks cerpen ini. Nah, pertama ada tema atau judul. Tentu kita buat tema atau judul harus sesuai dengan apa yang ada pada teks cerpen. Menurut saya sudah sangat baik di sini karena judul yang diberikan sudah nyambung dengan apa isi dari dari teks cerpen tersebut. Pada bagian kedua ada latar. Tentu ada 3 latar: latar waktu, latar tempat, juga latar suasana. Menurut saya sudah cukup lengkap dan walaupun ada beberapa yang kurang. Nah, pada ketiga ada alur atau plot. Alur atau plot di sini kita menjelaskan mulai dari tokoh, kita mulai masuk ke konfliknya, kemudian kita masuk ke solusinya, kemudian kita memberikan pesan. Menurut saya baik karena dalam cerpen ini tidak langsung pada inti permasalahannya, tapi masih dijelaskan secara beralur dari tokoh dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan sudut pandang dari penulis, yaitu Gwyneth. Nah, menurut saya mungkin belum ada karena saya belum menemukannya sudut pandang dari Gwyneth. Mungkin ini sedikit kritik dari saya, mungkin bisa ditambahkan kodanya atau pesan-pesannya di akhir paragraf, juga ditambahkan sudut pandang dari penulis. Nah, dan juga dalam pembuatan paragraf tentu harus terlihat rapi, karena dalam pembuatan paragraf yang dibuat dalam teks cerpen mungkin dikasih posisinya ke kiri, tetapi harus secara sama rata agar dilihat bisa lebih rapi. Tetapi secara keseluruhan menurut saya sudah baik dan pantas untuk dibaca. Jadi sekian dari saya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.